Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang transpos suatu matriks ya. Minggu yang lalu kalian telah mempelajari berbagai macam jenis matriks, yang mana dari mulai pengertian matriks, ini semua dasar-dasar matriks yang sudah Anda dapatkan semenjak Anda sekolah di MA, SMA atau SMK ya. Dan sekarang juga tentang transpos matriks itu tidak aneh lagi. Itu juga ada di materi SMA ya. Anda semua sudah memiliki buku, bisa dilihat halaman 20 ya, definisi tentang transpos matriks ya, transpos suatu matriks ya. Jadi definisi di sana dikatakan bahwa jika A adalah sembarang matriks M kali N, maka transpos A dinyatakan dengan A pangkat T. Ya, ada T. T-nya di sana biasa tulis T besar atau T kecil, itu sama saja. Itu maksudnya transpos ya dari matriks A yang didefinisikan sebagai matriks N kali M. Jadi yang tadinya M kali N menjadi N kali M ya. Yang didapatkan dari mana? Yaitu dengan cara mempertukarkan baris dan kolom dari A ya. Yaitu kolom pertama dari transpos A adalah baris pertama dari A. Dan kolom kedua dari transpos A adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat halaman 21 atas contoh 1.13. Berikut ini adalah beberapa contoh matriks dan transposnya. Anda lihat matriks A. Matriks A ini berordo 2 kali 3 ya, berordo 2 kali 3, maka transposnya menjadi berordo berapa? 3 kali 2. Anda perhatikan baris-baris pada A menjadi kolom-kolom pada transpos A ya, dan kolom-kolom pada A menjadi baris-baris pada transpos A ya. Kemudian matriks B. Anda perhatikan matriks B berordo 3 kali 2 ya, maka transposnya berordo 2 kali 3. Perhatikan matriks B, baris-baris pada matriks B menjadi kolom-kolom pada transpos B ya, dan kolom-kolom pada matriks B menjadi baris-baris pada transpos B ya. Sangat mudah sekali, ini dasar ya. Kemudian matriks C juga Anda perhatikan. Nah, kalau matriks persegi itu tidak ada perubahan ya, karena dia persegi di mana baris dan kolomnya sama ya, matriks bujur sangkar. Di sini matriks C 3 kali 3, maka transposnya juga akan berordo sama 3 kali 3. Perhatikan pada matriks C bahwa baris-baris pada matriks C menjadi kolom-kolom pada transpos matriks C ya. Dan kolom-kolom pada matriks C menjadi baris-baris pada matriks transpos C ya. Demikian juga matriks D yang merupakan matriks baris, maka transposnya akan menjadi matriks kolom ya. Baris menjadi kolom ya. Nah, amati oleh Anda sekalian bahwa tidak hanya kolom dari matriks transpos A menjadi baris A, tetapi baris matriks dari transpos A juga menjadi kolom dari A ya. Jadi anggota dalam baris I, biasanya kalau baris notasinya I kecil ya. Jadi anggota dalam baris I dan kolom J dari transpos A adalah anggota dari baris J dan kolom I dari A. Nah, notasinya Anda lihat, bisa saya tuliskan di sini. Ya, jika suatu matriks masih baru, matriks A berordo IJ, maka transposnya berordo JI, ada di situ ya. Atau boleh kebalikan, misalnya A transpos IJ, maka A J I ya, bolak-balik aja ini mah ya. Nah,
Kemudian Anda perhatikan lagi, ini yang spesial sekali ya, yang mungkin Anda baru temukan, baru ketahui bahwa perhatikan kebalikan dari indeksnya, subscript. Indeks itu kan yang di bawah, misalnya A, matriks A berordo 2 kali 3 kan biasa ditulis A, di bawahnya 2 kali 3. Itu adalah indeks atau subscript ya. Perhatikan kebalikan dari indeksnya atau subscriptnya. Dalam kasus khusus ya, di mana A adalah suatu matriks bujur sangkar. Nah, khusus nih ya. Khusus pada matriks bujur sangkar atau matriks persegi, transpos A itu bisa diperoleh dengan mempertukarkan anggota-anggota yang secara simetri diletakkan di seputar diagonal utama. Kemarin kita sudah membahas jenis-jenis matriks, diantaranya ada matriks simetris, yang mana diagonal utama bertindak sebagai cermin. Ya, dan ada anggota-anggota yang di sekitar diagonal utama itu adalah sama, ya namanya juga bercermin. Kalau Anda bercermin kan yang ada di cermin itu wajah Anda, ya jadi sama ya gitu ya. Nah di sini Anda perhatikan ada kalimat itu, perhatikan kebalikan dari indeksnya atau subskripsinya dalam kasus khusus ya, di mana A adalah suatu matriks bujur sangkar. Transpos A bisa diperoleh dengan mempertukarkan anggota-anggota yang secara simetris diletakkan di seputar diagonal utama. Ya, dengan kata lain, transpos A bisa diperoleh dengan mencerminkan A terhadap diagonal utamanya. Proses tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Ya. Nah, jadi di sini kita bukan berbicara matriks simetris, bukan, tapi bahwa anggota-anggota di sekitar diagonal utama itulah yang dipertukarkan, khusus pada matriks bujur sangkar. Jadi kalau Anda perhatikan, diberikan sebuah matriks bujur sangkar atau matriks persegi, kalau kita transposkan, maka posisi diagonal utama, anggota-anggota pada diagonal utama itu adalah tetap. Yang berubah adalah anggota-anggota di sekitar diagonal utama. Yang kemarin itu yang saling bercermin. Kalau sekarang tidak bercermin karena berbeda angkanya. Ya, kita lihat sekarang halaman 21 paling bawah. Ada matriks A berordo 4 kali 4. Perhatikan diagonal utamanya di sini. Diagonal utamanya adalah 5, 1, 2, 3. Ya. Anda lihat berikutnya. Nah, kemudian dipertukarkan anggota-anggota yang secara simetris ya terletak di seputar diagonal utama. Nah, jadi ini masih matriks A belum transpos nih yang paling atas ya, yang ada tanda garis putus-putus ya. Nah, ini garis putus-putus ini adalah diagonal utama. Nah, kita lihat anggota-anggota di sekitar diagonal utama ya. Di situ ada 3, 2. Maka ini yang akan kita pertukarkan. 2 jadi di bawah, 2 jadi posisi di 3, 3 jadi posisi di 2. Kemudian 9 dengan 6. Kemudian min 4 dengan min 3, min 5 dengan min 2. Kemudian 7 dengan 3. Kemudian 4 dengan min 10. Nah, maka jadilah transpos A. Ya. Perhatikan bahwa diagonal utama anggotanya, elemennya tetap, ya. Nah, kalau Anda ribet dengan cara ini, udahlah saya mau biasa saja, boleh-boleh saja. Saya mau pakai cara biasa aja berdasarkan definisi bahwa jika diberikan suatu matriks A berordo M kali N, maka transposnya N kali N dengan menukarkan bahwa baris-baris pada kolom A menjadi baris-baris pada matriks A menjadi kolom-kolom pada matriks A transpos, atau kolom-kolom pada matriks A menjadi baris-baris pada matriks transpos A. Boleh saja, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau mau menggunakan ini juga, tapi ini hanya berlaku, sekali lagi, ini hanya berlaku pada matriks bujur sangkar atau matriks persegi, ya. Paham sampai sini ya? Oke, ini dasar sekali, di SMA sudah ya diberikan. Kemudian bagian E. Ada traits suatu matriks bujur sangkar ya. Ini matriks bujur sangkar atau persegi memang spesial banget ya. Sering dibahas dalam
matriks ya. Definisinya bahwa jika A adalah suatu matriks bujur sangkar atau persegi, maka traits A dinyatakan dengan TR. Nah, jadi banyak simbol-simbol ya, transpose A pangkat T ya. TR A ada traits A ya, TR A itu traits A yang didefinisikan sebagai jumlah ya, jumlah anggota-anggota pada diagonal utama A ya. Traits A, bukan traits A, bacanya traits A tidak terdefinisi jika A bukan bujur sangkar. Jadi misalkan ada suatu matriks biasa bukan matriks persegi atau bujur sangkar, Anda disuruh menentukan traits A tidak terdefinisi. Dia tidak bisa terdefinisi jika matriksnya bukan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kita lihat di sini pada contoh 1.4. Ya, ini ditulis dalam bentuk umum matriks A-nya jika A11, A12, A13 terus sampai A33, berarti ini matriks persegi berordo 3. Kita lihat diagonal utamanya, bahwa diagonal utama adalah sebuah elemen-elemen yang memiliki indeks atau subscript yang sama, yaitu A11, A22, A33 ya. Nah, itu kita jumlahkan. Ini sangat mudah sekali. Maka bila diberikan contoh 1.15, jika matriks B ini yaitu matriks bujur sangkar berordo 3, maka traits B-nya kita tulis TRB, yaitu jumlahkan semua anggota-anggota atau elemen-elemen pada diagonal utamanya. Ya, jumlahkan. Mudah kan ya? Ya, tidak masalah. Oke. Nanti lembar aktivitas 1-2 nanti dikerjakan ya. Ini saya masih berlanjut, nanti ada jeda Anda untuk mengerjakan lembar aktivitas ya. Kita lanjutkan sekarang F operasi pada matriks. Ini juga masih materi SMA ya. Mulai dari kesamaan matriks ya. Ya, namanya juga sama. Jadi A sama dengan B, misalnya matriks A sama dengan B ya. Definisinya dua buah matriks dikatakan sama. Pertama, jika dia berukurannya sama, atau istilah ukuran apa kemarin? Ordo, dimensi itu sama ya. Jadi kedua matriks dikatakan sama jika dia memiliki ukuran yang sama ya. Selain ukuran sama, elemen-elemen yang seletaknya juga harus sama. Nah, materi matriks yang seperti ini seperti mudah, tapi ini banyak sekali nanti variasi soalnya, apalagi soal-soal matriks itu bisa dibuat dalam bentuk pilihan ganda, di UN, di SBMPTN, itu banyak sekali soal matriks ya, yang lebih kompleks lagi ya, tapi dasar-dasar ininya dasar-dasar dari matriks ini harus Anda kuasai ya. Next kita lihat halaman 24, contoh 1.6. Tentukan X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Ruas kiri ada sebuah matriks sama dengan ruas kanan ada sebuah matriks. Perhatikan dulu oleh kalian apakah ordonya sama atau tidak. Dari kedua ruas tersebut, ruas kiri dan ruas kanan. Sama ya, ordonya oke. Kalau ordo sama, oke. Lanjutkan. Elemen-elemen yang seletaknya harus sama. Nah, di sini ada variabel, ya, ada bentuknya dengan variabel 3x yang untuk matriks sebelah ruas kiri ya, ada Z, ada Y. Sedangkan ruas kanan matriksnya itu berbentuk anggotanya berbentuk bilangan semua. Nah, kita lihat bahwa 3x itu seletak dengan 15. Oh, 6 sudah seletak dengan 6 yang ruas kanan, 6 pada matriks ruas kiri sudah seletak dengan 6 pada elemen matriks ruas kanan ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi kita bisa mencari nilai X dan Y dengan mudah. Bahwa 3x itu seletak dengan 15, maka X sama dengan 5. 3y seletak dengan 4, maka Y sama dengan 4/3 ya. Z seletak dengan -1, maka langsung Z -1. Sudah. Ini. Jadi ini banyak sekali nanti dalam bentuk soal-soal pilihan ganda yang dibuatkan soalnya beraneka ragam, dari mulai kesamaan matriks, dari mulai operasi matriks yang lain, kemudian inverse matriks, banyak sekali ragamnya ya. Oke, itu paham ya.
Karena ini dasarnya, dasar sekali Anda SMA sudah mendapatkannya. Kemudian contoh berikut. Misalnya diberikan beberapa matriks. Anda disuruh menentukan apakah matriks ini sama dengan matriks ini sama dengan matriks ini. Ya tadi 2 ya syaratnya. 1, ordonya harus sama. Berikutnya elemen-elemen yang seletaknya juga harus sama ya. Kita lihat tinjau matriks-matriks berikut. Ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Contoh 1.17 ya. Nah, enaknya kalau punya buku begini. Jadi Anda nggak perlu saya nulis lagi ya. Anda tinggal lihat, nanti kita bahas bersama atau saya terangkan dulu. Tentukan nilai X sedemikian sehingga A sama dengan B. Yang berikutnya, apakah A sama dengan C dan B sama dengan C, berikan alasan. Ya. Yang pertama, agar A sama dengan B, ya, kita lihat dulu matriks A dan B ukurannya sama tidak? Oh, ternyata sama, berordo 2, ya, 2 kali 2 atau A dan B itu matriks persegi berordo 2, ya, 2 kali 2. Nah, maka kita lihat nilai-nilai yang seletak itu harus sama. Ya, bisa jadi ukurannya sama, tapi elemen-elemen yang seletaknya tidak sama, itu tidak dikatakan sama. Ya, jadi syaratnya hanya harus 2, 1 ukuran sama, elemen-elemen yang seletak sama, bukan hanya ordonya aja yang sama. Ya, nah kalau kita lihat perhatikan pada baris pertama ruas matriks A dan matriks B itu udah sama elemen-elemennya, yang seletaknya udah sama. Tinggal yang baris kedua. Oh, ternyata dengan mudah kita dapatkan bahwa X-nya itu sama dengan 5. Ya, itu. Kemudian apakah matriks A sama dengan matriks C? Ya. Anda perhatikan matriks A dan C. Pertama yang Anda perhatikan adalah ukurannya, ordonya. Oh, ordonya tidak sama. Sudah, kalau ordonya tidak sama, sudah tidak perlu dilanjutkan lagi cari elemen-elemen yang seletak. Nanti ada yang nggak seletak karena tidak sama ya. Jadi di sini tidak katanya ya. A tidak sama dengan C dan B juga tidak sama dengan C. Ya. Alasannya apa? Ya, alasannya ukuran atau ordo matriks A dan matriks B adalah 2 kali 2 berbeda dengan ukuran matriks C yang berordo 2 kali 3. Itu alasannya. Sangat mudah sekali. Ya, itu tentang kesamaan matriks. Yang harus ada 2 syaratnya, ukurannya atau ordonya sama, elemen-elemen yang seletaknya juga sama. Oke. Kemudian yang berikutnya penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, ini juga ada syaratnya. 2 buah matriks bisa dioperasikan mau penjumlahan atau pengurangan. Syaratnya yang pertama adalah ordo harus sama. Ya. Jika ordo sudah sama, maka Anda bisa langsung melakukan operasinya. Apakah operasi penjumlahan atau pengurangan? Dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, atau mengurangi elemen-elemen yang seletak. Nah, silakan nanti definisinya Anda baca di sini. Kita lihat halaman 25. Nah, ini dalam bentuk umum, matriksnya yang ditulisnya dalam bentuk umum. Jika A1, A12 sampai A1N, harus bisa bacanya ya. A1N itu apa? Yang A kecil di bawah itu ya, di dalam kurung. MN itu apa ya? A1N kemarin sudah ada yang bisa itu, yaitu suatu elemen dari matriks A yang berada pada baris pertama dan kolom ke N ya, dan B juga. Maka A plus B, lihat ini A dan B itu ordonya sama, yaitu M kali N ya. Ini dalam bentuk umum. Nanti kalau sudah paham bentuk umum mudah. Kalau sudah dibuat dalam bentuk bilangan-bilangan ya, diubah dalam bentuk bilangan-bilangan. Maka A plus B, lihat, tinggal Anda tulis. Jadi cara penulisannya A plus B, tulis dulu matriks A-nya, tulis dulu matriks B-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya Anda jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi A11 itu seletak dengan B11, jumlahkan.
A12 seletak dengan B12 jumlahkan, dan seterusnya. Nah ini seperti ini, halaman 25 bawah ya. Halaman 25 bawah. Kemudian kita lanjut ke halaman 26. Nah, di sini sudah menggunakan bilangan ya. Ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks C ya. Tentukan A plus B, A min B, A plus C, B min C. Sangat mudah ya. Pertama, A plus B. Anda harus perhatikan dulu antara matriks A dan matriks B, ordonya sama tidak. Oh, ordonya ternyata sama. Oke, kalau sama maka bisa dilakukan operasinya. Sekarang gimana melakukan operasinya? Yaitu menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya. Bu, gimana kalau langsung aja? Boleh, langsung aja. Kalau di sini kan dirinci 2 plus 9. Nanti kan kalau Anda menjadi guru ya harus detail kepada siswa. Jadi ada kadang-kadang siswa yang ingin penjelasan yang detail dari guru ya, bahwa nanti itu dari mana Bu? Oh, masa kamu tidak tahu gitu. Tidak demikian ya. Jadi sengaja saya juga di sini membuat buku ini untuk calon guru matematika, sehingga Anda nanti menjelaskan kepada siswa itu dengan rinci ya, walaupun mungkin ada siswa yang sudah cepat tanggap, tidak jadi masalah karena dalam satu kelas itu bermacam-macam ya. Nah, kalau mau langsung boleh saja bahwa 11 itu adalah elemen-elemen yang elemen pertama dengan elemen pertama pada baris A11 ditambah dengan B11 ya, dan seterusnya. Demikian juga yang pengurangan A dan B, kebetulan ordonya juga sama ya, bisa dilakukan. Sekarang bagaimana A plus C? Anda perhatikan dulu, jangan dulu lihat jawabannya, Anda perhatikan dulu halaman 26 paling atas, perhatikan matriks A dan matriks C. Perhatikan dulu matriks A dan matriks C ya. Nah, ordonya bagaimana? Sama tidak? Ya. Kalau saya lihat di sini, kalau kita lihat di sini, matriks A berordo 3 kali 4, matriks C berordo 3 kali 3. A plus C tidak terdefinisi. Jadi kita gunakan istilah tidak terdefinisi ya, atau tidak dapat dilakukan operasi penjumlahan. Alasannya apa? Karena ordo dari matriks A dan ordo dari matriks B tidak sama gitu ya. Tidak terdefinisi gitu. Bukan nanti di dalam perkuliahan ini, kalau di SMA itu kalau guru selalu membuat soal tuh selalu bisa dikerjakan. Kalau di sini nanti Anda bukan mengatakan, Bu ini soalnya salah nih, A plus C ini salah. Tidak salah soal mah. Ya jawabannya itu A plus C tidak terdefinisi jawaban Anda karena bla 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 gitu ya. Kemudian Anda perhatikan kembali B min C. Perhatikan matriks B dan matriks C. Pertama yang Anda perhatikan ukurannya, ordonya sama enggak gitu ya. Ternyata matriks B dan matriks C tidak memiliki ordo yang sama. Maka kesimpulannya B min C tidak terdefinisi atau tidak dapat dilakukan penjumlahan ya, atau pengurangan ya. Di sini bukan penjumlahan karena matriks B tidak sama dengan matriks C ya. Mungkin di operasi pengurangan ya, di ralat ya. Oke, sampai sini mudah ya. Ini masih dasar-dasar sekali nih materi SMA ya. Kemudian yang berikutnya perkalian matriks ya, masih sederhana ini juga. Perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu bilangan ya. Jika A adalah sembarang matriks ya, sembarang matriks berapa saja, matriksnya berordo berapa saja, dan K ya, K adalah sembarang skalar, sembarang bilangan, maka hasil kali KA. Nah, KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Jadi semua elemen yang ada di dalam A, elemen-elemen atau anggota-anggota matriks A dikalikan dengan K. K itu nanti bilangan ya. Mudah sekali ini juga. Misal kita lihat matriks A
ya. Contoh 1.20 halaman 27. Contoh 1.20. Matriks A diberikan dalam bentuk umum. A sama dengan dalam kurung A11, A12 dan seterusnya, ya. Maka KA, nah ada K di sini, menjadi KA11. Oh, termasuk jadi semua elemen-elemen yang ada di matriks A ini dikalikan dengan K. Tidak ada yang terlewat, semua pakai K. Semua dikalikan dengan K. KA11, KA12, KA1N, terus ke bawah KA21 dan seterusnya, ya. Nah, itu bentuk umumnya. Jadi sebelum kepada bilangan, bentuk umumnya dulu, ya, kita harus paham bentuk umumnya. Nah, barulah di sini ada bilangan. Tinjaulah matriks-matriks berikut. Ada matriks A, contoh 1.21. Ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Pandang dulu itu semua matriks, ya. Nah, kalau perkalian skala dengan matriks itu tidak memperhatikan ordo. Karena pada dasarnya si K ini akan dikalikan ke semua elemen. Dan ordonya akan sama. Ordo yang pertama dengan ordo yang setelah dikalikan dengan K akan sama dengan aslinya, ya. Kita lihat di sini. Ada matriks A, matriks B, contoh 1.21, ya. Ada matriks C. Tentukan 2A min 3B setengah C. Sangat mudah sekali. 2A berarti 2 kali matriks A. 2 kali matriks A ditulis. Kalikan. Mau langsung juga boleh, langsung saja, nggak usah ditulis 2 kali 5. Ini hanya ingin menjelaskan saja bahwa K itu akan dikalikan ke setiap elemen yang ada di matriks A. Ya, ini hanya menunjukkan saja uraian lengkapnya, ya. Jadi Anda mah langsung aja nanti 10 min 2 4 18, ya. Sangat mudah. Next ke halaman 28. Min 3B. Min 3B, ya, min 3 kali matriks B. Semua elemen yang ada di matriks B dikali dengan min 3, ya. Terus dikali-kali, dapatlah itu. Sangat mudah. Bilangannya berapa saja bilangan real, ya. Mau pecahan, mau bilangan bulat, mau bilangan negatif, positif, ya, macam-macam. Setengah C. Setengah kali matriks C. Ya, langsung saja hasilnya ada itu. Nah, ini sangat mudah. Kalau Anda sudah paham itu, nanti akan lebih kompleks lagi, akan lebih rumit lagi. Jadi ada penjumlahan bilangan. Kan tadi penjumlahan matriks sudah, perkalian skalar dengan matriks sudah, nanti digabung. Ada perkalian skala dengan matriks, ditambah lagi perkalian skala dengan matriks, dikurang dengan perkalian skala dengan matriks, dan seterusnya. Ini baru operasi kesamaan, perkalian skalar dengan matriks, dan penjumlahan matriks serta pengurangan matriks, ya. Kita teruskan contoh 1.22. Di sana ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks C, ya. Nah, Anda lihat di sini. Ini sudah mulai agak panjang, ada operasinya banyak, ya. Min 2A plus 3B min 1/3 C. Nah, itu. Ya, otomatis Anda harus mencari dulu matriks min 2A seperti apa. Matriks 3B seperti apa. Matriks min 1/3 C seperti apa. Oh, ini ada ralat, ya. Tolong yang paling bawah halaman 28, di sana tertulisnya kan min 1/3 B. Padahal soalnya min 1/3 C. Ganti, ya, diganti. Jadi C. Min 1/3 C. Typo itu salah ketik, ya. Nah, kalau sudah satu-satu, ya udah tinggal digabungkan aja semuanya. Mau gimana kalau langsung? Monggo, silakan. Langsung aja. Min 2A digabung min 2A. Plus, jadi misalnya begini. Ininya masih baru. Min 2A plus 3B. Min 2A plus 3B. Min 1/3 C. Ya. Berarti di sini min 2A, ini matriksnya tulis. Plus 3
matriksnya tulis min sepertiga